Allah, astagfirullah, Allah. Dulu pernah juga di rumah tuh ada Banaspati juga. Saya melihat langsung sosok pocong. Kalau kakek-kakek tua. Berikan aku boneka itu. Nggak ngerti bahasa apa itu. Ada sesuatu yang mengikatnya agar dia tunduk dan menjadi sebuah pendaringan. Semoga selalu terus sukses Mas sama Mbak. Itu luar biasa. Emang dari dulu saya kenal sama Mbak tuh orangnya baik. Terus juga ikhlas kalau mau bantu orang apapun itu. Insya Allah. Thank you, Mbak. Mana Dewi? Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Mata Langit akan selalu mengangkat kisah-kisah di luar nalar untuk kita ungkap misterinya dan kita petik pelajaran dari dalamnya. Alhamdulillah hari ini kita akan berkolaborasi dengan seorang penyanyi, yaitu namanya Dewi. Orang lebih mengenalnya Dewi Ali ya. Nah Dewi ini sudah pernah ketemu saya 7 tahun yang lalu sebelum ada konten YouTube Mata Langit, dan pernah ngobrol sama Panglima dan memang dipantau Panglima ya, sempat ya dipantau Panglima, sempat curhat lah ke Panglima. Memang ada sesuatu dalam tanda kutip, tapi baru sekarang lah ada kesempatan untuk menceritakan kisah di luar nalarnya ini. Nah aku tuh paling suka, terakhir ketemu Dewi tuh acara LMKM. Aku waktu itu nyanyi pakai gitar ya, WhatsApp. Nah, Dewi nyanyi lagu Timor dan itu keren banget. Aku sampai merinding deh kamu nyanyi deh. Boleh nggak nyanyi sedikit gitu? Beta janji, beta jaga ya. Oke, nyanyi. Beta janji, beta jaga, ale untuk selamanya. Apa sajalah cinta ni abadi selamanya. Kan, bagus kan? Kayak dia kayak nyanyi biasa aja gitu, tapi yang keluar tuh asik gitu, kayak nggak ngotot, nggak ada tenaga, tapi keluarnya indah gitu. Bersyukur ya, bersyukur ya punya suara yang merdu gitu ya. Ya Dewi, jadi ceritanya gimana? Katanya Dewi ini mengalami kejadian di luar nalar. Belakangan ini katanya sih seolah-olah kayak ada yang nutup rezekinya gitu, terus hawanya malas. Ya betul. Terus apa lagi? Ngeblank juga. Jadi apa yang orang ngomong gitu aku langsung jadi telat mikirnya. Terus juga kadang apa yang kita tuju nih lupa mau kemana. Jadi sering lupa gitu, sering lupa. Terus kadang-kadang ada gatal-gatal juga, dan itu kalau AC terlalu dingin banget biasa kan ada gatal. Nah itu juga kadang ya. Tapi kepanasan juga sama. Aku nggak tahu apakah itu emang alergi atau bukan. Nah, kalau alergi kan hanya dingin saja gatal, tapi ini panas pun gatal. Panas pun iya. Kadang-kadang. Terus Jadi pada saat Mbak Dewi cerita sih, saya melihat langsung sosok pocong. Oh my god. Pocong, siluman kerak, Banaspati, siluman ular, siluman sampah. Itu yang udah terlihat. Dulu pernah juga di rumah tuh ada Banaspati juga. Maksudnya Di rumah. terlihat atau terdengar? Lihat, yang bisa lihat. Oh. Di atas atap atau di mana? Di atap. Dulu pernah. Terus juga ya mungkin teman-teman dari entertainment ada yang nggak suka, ada job banyak itu pernah. Jadi pada saat nyanyi baik-baik saja nih, mau berangkat nyanyi baik-baik saja. Setelah selesai nyanyi itu pulang itu badan panas, mata panas, kayak orang flu parah, batuk, pilek gitu, mual. Sampai rumah saya tuh menggigil, nggak tahu gimana, pokoknya padahal itu hari panas, masih sore, itu menggigil itu. Nah dari situ tuh udah ke dokterin apa gimana. Tadinya mama tuh nggak percaya dengan hal kayak gitu kan, tapi ternyata ngeliat sendiri dan saya tuh emang bener-bener nggak bisa jalan. Padahal tidak ada kejadian. Tiba-tiba nggak bisa jalan? Nggak bisa. Nggak bisa. Kayak ada yang mau muntah buat diare lumpuh ya? semuanya, pokoknya yang membuat lumpuh. Nah setelah itu yang namanya kayak gitu kan kita kadang-kadang suka ada sir kan bahwa siapa gitu. Kadang
kalau satu frame ketemu sama yang kita share itu, job yang tadinya sudah rapat itu tiba-tiba hilang. Oh, maksudnya kamu punya praduga ya ke orang ini gitu. Ketika ketemu orang ini? Jadi job yang udah ditelepon, yang udah fix itu hilang tiba-tiba. Hilang. Jadi kayak kita tuh ada di ruangan yang ditutup kaca, ada pintu masuk, orang mau masuk, kena kaca, mental lagi. Oh gitu. Kayak gitu. Sudah terlihat sebenarnya jobnya itu, tapi nggak nyampe gitu. Nggak nyampe. Oh, Gitu. alah. Saya pikir kalau misalnya dalam ini kita kan, mungkin memang belum rezeki gitu. Tapi kok Berbesar hati ini, aja ya? jadi sabar aja lah, belum rezeki, belum nyampe ke waktunya kita. Cuman kok tiba-tiba aneh gini gitu. Terus kadang sampai lama banget nggak dapet rezeki gitu, kosong banget, nggak ada job. blong gitu. Jadi kepikiran, mungkin apa karena udah umur apa jadi orang-orang yang ngundang tuh udah pensiun atau bagaimana kan nggak tahu gitu. Nah jadi pemikirannya positifnya seperti itu. Ya walaupun ada sempat kepikiran bahwa ini ada yang ngerjain, tapi selalu ditepis mungkin karena memang Ya, jobnya positive thinking jobnya aja. udah berganti generasi ya. betul. Orang yang sering undang kita sudah pensiun sehingga Betul. yang diundang ada artis yang lebih baru. Lebih baru lagi ya, dengan suasana baru lah intinya gitu. Terus kamu katanya pernah dengar apa bisikan goib? Ya, Gimana? dulu pernah. Jadi pas waktu saat lagi kecil memang saya suka main, tapi main tuh ada temennya. Jadi temannya tuh yang aku rasain tuh orangnya tinggi besar, cowok, jenggot. Jadi kayak Kakek-kakek? Iya kakek. Tapi ganteng banget. Ganteng banget. Itu kamu umur berapa? SD, TK, Kecil, lagi umur berapa ya? 3. balita? Ya sekitar TK lah. TK, dari TK sampai SD, sampai terakhir saya bisa ngeh itu di waktu saya tinggal di Balikpapan. Itu tahun sekitar 2000-an lebih lah. Udah SMA? Udah keluar, udah lulus. Oh, oke. Udah lulus. Nah itu temen lagi nginep, lagi hamil, memang hamil besar. Terus tengah malam dia tidur barengan sama saya. Dia bilang, besok paginya dia bilang, Wi, aku ngelihat kemarin ada yang nengok di jendela di pintu kita itu, nengok begini. Tapi dia senyum, kakek-kakek. Mungkin dia tahu kali aku teman kamu baik katanya. Jadi dia senyum katanya gitu. Emang kamu lihatnya kayak gimana? Pakai baju apa? Kadang pakai baju putih, kadang hitam, tapi baik orangnya katanya gitu. Nah, saya feeling sih itu yang biasa nemenin pada saat sedih banget, dia kadang-kadang datang. Nah terakhir tuh kemarin pas lagi haji, itu emang terpuruk banget gitu kan. Lagi ya, apa? Lagi haji. Oh, kamu pulang sempat haji? Ya pulang haji, terpuruk banget. Misalnya ada masalah gitu kan sama keluarga gitu. Dia tuh sempat bilang, udah kamu cari tahu silsilah gitu-gitulah. Pokoknya yang ngasih tahu lah. Sampai detik kemarin itu ada ART juga di rumah. Saya pulang nyanyi, dompet dan tas itu ditaruh di situ, kebuka memang. Saya masuk ke kamar mandi, lagi beres-beres, terus ada bisikan bisa gini. Tapi pakai bahasa Jawa, dengan bahasanya begini. Kamu keluar sekarang dari ruangan itu, dari ruangan kamar mandi ini. Kamu matiin lampu yang di kamar, karena kamu nyalakan kan tadi katanya. Kamu matiin, nanti kamu lihat di situ ada apa. Kamu ikutin suara Saya itu? ikutin. Saya keluar langsung, saya buka itu Pak RT yang nemenin anak saya itu lagi jongkok, lagi buka dompet saya. Astagfirullahaladzim. Lagi buka dompet. Terus? Udah diambil uangnya. Dan situlah saya tahu, oh ternyata ini. Dan itu bukan, bisikan itu bukan sekali 2 kali aja. Dan itu semuanya yang saya ikutin tuh benar. Gitu. Oh, jadi kayak selalu Tapi saya ada. nggak tahu itu siapa. Iya. Selalu dapat tunjuk ya, kayak Ada, firasat apa ada, gitu. Terus akhirnya ART-nya gimana? Ditangkap? Ya ART-nya saya bilang, yaudah Mbak, kalau emang kamu nggak ngaku, ini ada bukti, ini, udah selesai, maaf, Kamu kerjasama keluarin? kita sampai di sini, saya bilang gitu. Iya. Dan kamu penasaran ya, itu siapa sosok itu ya? Maaf, ini kan kamu melihat sendiri, orang lain nggak ada yang lihat ya sosok itu? Nggak ada, kecuali yang bisa lihat, bisa. Kamu pernah cerita ke siapa? Bahwa punya teman gaib yang bersosok itu, kakek-kakek? Aku jarang cerita sih Mbak, paling ke Mas Ali tuh. Takut dikira halu ya? Oke. Itu juga ingin diungkap ya? Oke. Jadi yang terlihat Panggil memang banyak sosok yang mengikuti Dewi? Iya, itu nggak baik karena memang dari orang-orang yang nggak suka dengan kesuksesannya Mbak Dewi.
dan berusaha untuk membuat Mbak Dewi terpuruk, dan kalau bisa ya itu jobnya mati. Hancur lah, sehancur-hancurnya ya. Jobnya mati. Kamu merasa juga gitu? Mereka melakukan ritualnya itu nggak main-main gitu, artinya benar-benar yang perfect gitu ya dengan Yang orang-orang duitnya yang pun kuat gitu ya. kalau saya lihat tuh seperti itu. Jadi Dan sihir tingkat tinggi ceritanya. bisa dikatakan seperti itu gitu. Dan bahkan bukan hanya berefek kepada pekerjaan, tapi berefek juga ke rumah tangga gitu kalau saya lihat. Ya, benar. Kamu ngerasa? Betul, udah tahu. Jadi dia parah sekali nih ngerjainnya gitu, dan seperti ada kemarahan besar gitu, kayak meledak-ledak yang saya rasakan dan saya lihat yang sudah sangat memuncak gitu, bahkan sudah meledak mungkin kemarahan itu. Mungkin di antara kedua belah pihak ini, apa Mbak Dewi apa suami gitu. Mas, itu satu arah atau beberapa arah? Karena tadi yang disebut Panglima kan banyak makhluknya. Satu arah. Tapi yang terbayang-bayang sama saya terus itu muka sosoknya perempuan. Perempuan, terbayang saya rambutnya panjang, badannya agak kurusan lagi dari Mbak Dewi. Terlihat saya. Tapi ini perjalanan waktu udah panjang ya. Sebelumnya ada juga rambutnya sebegini. Tapi yang paling kuat yang kemarin itu. ini yang panjang ini. Yang paling kuat energinya ya. Itu udah lihat gitu. Tapi kalau yang itu Panglima, yang sosok yang dilihat dari kecil yang berjenggot, apa sekarang masih ada yang ikut? Kalau kakek-kakek tua sih saya lihat. Kakek tua berjubah putih, bersorban putih. Hidungnya mancung. Iya. Kayak orang Arab? Ada juga satu lagi yang kayak berpakaian Jawa, ada juga. Nah, tapi yang kau suka nasihat ini yang kayak kakek ini ya. Yang putih. Dia ada tongkatnya kalau nggak salah. Iya, betul. Ada. Ada tongkatnya kayak kakek itu. Oke. Allah. Oke, berarti ini ada makhluk yang energinya positif, ada juga yang negatif ya. Banyak yang negatif tapi ya. Yuk, kita telisik. Assalamualaikum. Berikan aku boneka itu. Boneka? Kasih. Oke, boneka Masya. Oke, sini. Kok minta boneka ya? Tumben-tumbenan baru kali ini. Ini boneka Masya. Atau ritualnya pakai boneka kali ini? Sedang mempraktekkan. Kiam. Kamu tahu yang disebutin dia? Nggak tahu. Aku nggak ngerti bahasa apa itu. Anak gadis kecil ini. Mbak punya anak kecil? Ada. Anak, maksudnya Cewek? anakmu Iya, perempuan. perempuan. Umur berapa? 6. Namanya? Siapa? Alia. Alia. Mungkin yang dibilang tadi Lia. Lia apa Kiang sih? Aku juga kadang-kadang suka bilang, "Hai Kiang." Kamu manggil anakmu Kiang? Kadang-kadang. Kan gak ada yang tahu, Kak. Aku nggak tahu anak kamu panggilannya Kiang. Biar anak Kiang. Kalau aku lagi gemes sama dia gitu. Oh, coba maju lagi. Kamu tanya-tanya. Apa hubungannya dengan anaknya Dewi? Tapi anakmu baik-baik saja kan? Nggak sakit, nggak apa, nggak rewel? Lagi anget sini karena batuk pilek kan. Oke. Tapi nggak apa-apa sih. Dia indigo juga bisa lihat. Oke, dia punya sixth sense. Dia selalu bermain dengan bangsaku. Bener, berarti dia indigo ada punya Gadis yang selalu aktif lari ke sana kemari. umur berapa? 6 tahun. 6 tahun. Aktif banget. Kiam Hubungannya apa dengan boneka ini? yang membuatmu melemah kala itu. Saat itu setiap tahun kau Setiap tahun selalu terjatuh. Penurunan daya tahan tubuh. Melemah, sakit mungkin. Oh iya, kamu sempat masuk rumah sakit ya kemarin? Apakah itu terjadi setiap tahun? Nih, dia nulis 2017. 2017. 9 tahun yang lalu. Ada apa dengan tahun 2017? Bertahun-tahun kau selalu mengalami penurunan. Ya, Bahkan kau sampai masuk rumah sakit.
Iya toh. Aku selama sakit itu jarang sih mbak. Tapi kalau sakit sih paling infus vitamin gitu. Oke. Tapi setiap tahun sesuai dengan yang diomongin, maksudnya setiap tahun mengalami penurunan itu apa langganan setiap tahun pasti sakit? 2018, Kau pun mengalami kembali apa ya? penurunan itu. Kamu ingat-ingat dulu deh. 2017 dan 2018. Belum ketemu. Belum ingat itu Dewinya. Coba. Emang mbak Dewi mengalami ngeblank. Oh iya ya kan dia sedang diganggu itu apa? Dibuat sering lupa ngeblank gitu. Coba aku bantu ya. Jadi ceritanya 2017 pernah mengalami situasi yang lemah fisik. 18 terjadi lagi. Hubungannya dengan organ tubuh yang mana? Kau tak menyadari semua itu. Iya, justru karena tidak menyadari maka tolong dikasih tahu. Banyak. Pindah-pindah Oh, kamu jalani pekerjaanmu. berpikir mungkin kecapean karena lagi banyak job gitu. Ya itu bisa. Bisa kan? Bisa. Nah, itu masuk akal kalau itu. Terus. Apakah itu penyakit kiriman orang? Mereka bermain dengan sangat halus untuk dirimu. Pantas kamu gak menyadari. Mereka tak menyakitimu, Tapi tapi mereka mempermainkan buah fisikmu dan pikiranmu dan hatimu. oke. Jadi memang ada makhluk yang dikirim tapi tidak menyakiti melainkan mengganggu apa ya? Mempermainkan ya. Rusak secara fisik tapi lebih ke pikiran. Ih, kamu manggilin anaknya jadi sedih aku. Kenapa? Aku suka bermain. Oh, suka bermain sama Alia. Dia pernah cerita nggak? Ma, aku ada teman atau gimana? Dia tuh pernah kalau lagi di jalan. Heeh. Kan di Bintaro tuh kan ada jalan besar. Memang biasa untuk orang lari, olahraga dan lain-lain. Itu dia pernah bawa teteh. Teteh, ini kenalin temen aku. Tetehnya itu siapa maksudnya? Yang ngasuh? Yang ngasuh. Oke, terus? Teteh, ini kenalin. Loh, siapa? Katanya. Enggak, ini kenalin, perempuan. Namanya si ini. Dia cantik, pakai baju putih. Dia baik-baik saja mau main sama aku. Itu pernah sekali. Terus pernah juga di depan balkon rumah, azan maghrib, itu ada tetehnya yang dua waktu itu. Teh, ini kenalin. Ternyata tuyul. Astaga. Kok bisa tahu kalau tuyul? Dia cerita. Dia ngomong, tapi kamu kenapa kamu nggak pakai baju? Nanti masuk angin loh. Gitu. Dia ngomongin nyantai aja gitu. Nyantai. Sampai tetehnya tuh ketakutan kan. Udah iya masuk ke dalam. Gitu. Teh, nggak apa-apa teh, dia baik kok. Dia cuma mau main aja sama aku katanya. Gitu. Oh gitu. Dia ngobrol. Terus terakhir juga pas lagi di Magelang juga gitu. Main, atau teman-temannya main, ada rumah kosong. Kalian jangan ke situ katanya. Baru-baru aja. Jangan ke situ. Emang kenapa? Udah di situ ada kuntilanak. Udah jangan di situ. Mereka lagi ini. Jangan. Dia ngasih tahu teman-temannya. Kasih tahu ke teman-temannya. Akhirnya dibilang gini, sudah itu temennya ada yang nengok nih. Jangan, di situ tuh ada pesta, dibilang gitu. Oke. Mereka lagi pesta, jangan ke situ. Lagi ada ulang tahun, dibilang gitu. Nah temennya itu nengok tuh ada kaca yang kebuka rumah itu. Ih ada foto ulang tahun memang, kata gitu. Confirm gitu. berarti. Bahkan di bulan inilah ada yang berulang tahun. Bulan Mei siapa? Bapaknya. Oh. Bapaknya nanti tanggal 18. Oh gitu. Berarti kamu yang nemenin Alia? Tapi Alia, Tanya lagi. Mas, tapi Alia itu kira-kira kena nggak sih dengan akibat-akibat yang datangnya dari aku tuh, kena ke dia nggak sih kira-kira? Itu yang aku penting. Kalau memang Alia kena, aku Kami berani pasang badan. akan menjaga. Oke. Jadi makhluk ini justru menjaga Alia. Tapi berarti ada yang mau mengganggu sebenarnya. Wanita berambut panjang itu yang mencoba memasuki kehidupan dia. Wanita berambut panjang yang tadi dipantau Panglima itu. Itu siapa dari mana? Tanya lagi. Itu siapa dari mana ya? Tak menyukai dirimu. Wanita berambut panjang itu tidak suka sama Dewi.
dan mencoba untuk mengganggu Alia. Nggak sukanya kenapa? Saat itu suara di atap rumahmu mulai berbunyi. Suara ledakan. Pernah ada? Oh, Duar di iya. atas genteng. Saat itulah mereka memasuki Kirimannya kehidupan. sampai. Kiriman sihirnya. Tahun berapa itu? Baru Tahun nggak ada. Yang pasti bukan tahun ini, tahun kemarin. tahun berapa? Belum datang. Tahun lalu. Ibu belum datang. 2025. Kian baik-baik saja. Oh ya, terima kasih kalau kamu sudah menjaga Kiang baik-baik saja katanya. Tapi yang ingin ditelisik ini arahnya kiriman itu loh. Perempuan rambut panjang itu. Kira-kira beliau itu dari mana? Orang mana dia? A. Itu nama orangnya mengandung huruf A. Hubungannya dengan Dewi? Apakah Kulit yang sama kulitnya dengan sama? Kian Kiang putih apa? Putih. Oke, perempuan itu kulitnya putih. seperti boneka anakmu. Anakmu cantik seperti boneka ya, kata dia. Oh. Terus apa masalahnya? Salahnya Dewi apa sehingga perempuan itu mengirimkan sihir? Allah. Astagfirullah, Allah. Hancurkan, Akan aku hancurkan. Maksudmu, kamu menghancurin siapa? tutup semua itu. Apa yang kau tutup? Apa yang kau tutup? Jalan itu, Jalan mana? Karirnya dia. Jalan apa, Mas? jalan Ya. sumber-sumber itu. Oh bener, sumber-sumber itu. Kan kaitannya dengan pekerjaan. Jobnya kan kayak kehalang kan? Kenapa kau tutup? Rezekinya. Supaya apa aku kalau kamu menutup itu? Supaya apa? Tak ada lagi yang dapat kau miliki. Mau menghancurkan saya maksudnya? Sudah saatnya kau beristirahat. Maksudmu, gak boleh nyanyi? Usiamu pun sudah mulai menua. Kok kamu yang ngatur? Jangan moderator yang ngomong. Oh jadi begitu? Kenapa? Jangankan Dewi, aku aja mesti nyanyi kok. Kok kamu ngatur Dewi nggak boleh nyanyi? Kini saatnya untuk yang muda-muda. Kamu dikasih pikiran supaya kamu berpikir bahwa oh mungkin aku kayak tadi lah kamu bilang, oh mungkin aku udah nggak dipakai banyak yang muda. Padahal kan nggak begitu. Siapa yang puas dengan penampilan kita dan mengundang kita sah-sah aja dong, tidak tergantung umur. Sudah tak mempunyai daya tarik. Kata siapa? Kami menggelapkan. Kamu menutup itu semua gitu. Dia menggelapkan biar kamu nggak kelihatan. Ya, kamu menutup itu semua dan juga mungkin rumah yang kami tinggalin kamu tutup semua untuk supaya tidak menarik rezeki dari luar-luar gitu. Kami menggelapkan semua itu. Biar apa? Kalau dia nggak dapat rezeki, keuntunganmu apa? Terlihat walaupun kau dapat menolak pita suara itu, tapi tetap tak terdengar. Meskipun kamu bisa mengolah pita suara, tetap nggak terdengar. Gimana? Dulu pernah. Heeh. Sekali waktu itu aku nyanyi tapi pitch-nya tuh nggak nyampe. Dan Oh, aku gitu nggak ya? tahu kenapa. Itu pernah. Jadi kayak nggak nadanya tuh fals mulu gitu, nggak nyampe. Nggak nyampe. Oh. Itu pernah. Ya, udah terbiasa. Jadi kayak seolah-olah tuh ada seseorang yang nggak pengen tuh suara lu bagus gitu, nggak usah gitu. Jadi sampai segitunya gitu. Tapi aku nggak tahu waktu itu sempat udah hilang sih, udah mulai lagi. Tapi ya aku kan nggak tahu apakah itu masih atau bagaimana. Jadi menurutmu kamu itu sudah mengganggu pita suara kepercayaan orang supaya dia nggak terlihat. Itu dari kapan? Kalau yang kejadian kamu suaranya nggak nyampe itu berapa tahun yang lalu? Sebelum ada Alia. Berat. Dan baru-baru ini Bisa jadi dia kan bilang 2017, Iya. belum ada Alia kan? Belum ada Alia. Oh benar. Berarti saat suaranya nggak nyampe itu kerjaan kamu? kenapa kalian nggak berhasil? Berarti kalau memang kalian tidak berhasil sampai dengan saat ini, pasti ada orang di belakang itu yang menghalangi. Apa betul? Buktinya kamu masih ada yang undang nyanyi. Azan kali. Oh azan kali ya? Kenapa? Ngomong dulu. Dingin itu Kamu dingin. keluarkan dari tubuh manusia. Maksudnya gimana sih? Keluarkan aku Oh dia minta dikeluarkan dari tubuh aja. dari tubuh manusia. Dia merasa kedinginan.
Tapi kamu belum cerita, kamu siapa? Sosok apa kamu nih? Panggilan itu Oh. membuatmu Dengar azan dia, sayup-sayup, minta dikeluarin. Allah Akbar. Allah. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wahai Saiful Bait. Salam. Salam Tanam Dewi. Iya. Perjalanan cukup panjang di usiamu yang 40 tahun ini. Semuanya akan terbuka. Nyun sewunye. Apa saja yang menimpamu itu adalah bagian rezekimu. Tergantung bagaimana caramu mengolah setiap peristiwa. Mana yang kau jadikan kiblatnya. Ada sesuatu hal yang keterkaitannya oleh sebuah ritual yang kau sendiri tidak ketahui. Bahkan orang tuamu pun tidak ketahui. Tetapi aku tidak mau membicarakan itu. Tetapi ini jelas keterkaitannya dengan diri. Apa dengan leluhurnya kaitannya? Ya. Cukup kukatakan ada sebuah ritual yang kalian tidak ketahui. Berimbas ke Mbak Dewi. Nggak bisa dijelaskan apa ritualnya itu. Tidak bisa, karena di luar dari keterbatasanku untuk penyampaian keterkaitan yang sudah berpulang tidak boleh dibuka kembali. Tetapi aku hanya ingin mengingatkanmu, Mriki mawon. Duduk menghadap Mbak. Kamu terpilih nak menjadi sosok yang kuat sejak kau kecil. Kekerasan yang kau terima pada saat kau kecil membentuk jati dirimu menjadi wanita yang kuat. Mendidikmu agar kau menjadi seseorang yang kuat. Tahu Toto Kromo? Karena pada saat kau kecil kau tidak bisa duduk dengan tenang. Selalu ingin tahu apapun di sekitar, selalu ingin berlari, selalu ingin berteriak, menyuarakan suaramu. Perihal kehidupanmu tidak lepas dari pintu gerbang gaib, nak. Karena kau dilahirkan dari sesuatu kegoiban. Aku yang selalu membisikkanmu. Pak Kakung yang berjenggot. Aku yang selalu iba terhadapmu. Emang kamu? Kau terselamatkan. Aku mau nanya, Mbak kan udah meninggal. Mbak banget kan udah meninggal. Beliau pernah bilang sampean itu ada di kerisnya Mbah di rumah Cimanggis, apa betul? Sampean itu tinggal di rumah Mbah banget almarhum yang baru kemarin meninggal. Sampean ada di kerisnya Mbah itu. Karena kau tidak dekat dengan orang tua. Iya, memang gak dekat dengan orang tua. Ya, Mbah banget itu pernah bilang, memang Mbah itu Sing Joko awak. Iya, bukan hanya aku aja yang dijaga, tapi cucu-cucunya juga termasuk. Karena aku melindungi kalian. oh, berarti Mbak ini warisan dari leluhurnya ya? Di Mbah banget, Mbak Panget itu? adiknya Mama. Oh, oke. Beliau itu orang punya apa? Ahli spiritual, punya keris gitu. Ada Oke. Ini Praktisi sudah spiritual. waktunya harus dipisahkan Oh, maksudnya dari suatu hal yang kegelapan mengitari kehidupanmu. Karena di dalam dirimu dipenuhi oleh rasa takut dan rasa malu. udah paham belum? Dia yang belum nanya. menduduki itu agar kau salah dalam memilih. Tetapi semua ojo disalahno. Pembelajaran yang baik harus hati-hati
wanita-wanita yang akan kau nikahi, makanan yang kau makan, dan bersucilah sebelum kau beribadah. Basuhlah tanganmu, wajahmu. Kelak kesulitan yang kau hadapi, maka Allah akan memberikan kemudahan. Matur sembah suwun, Gusti Allah paringi kelancaran sampai ke tempat ini, menemukan jalannya, kaitannya dengan wanita yang wajib dinikahkan, serta makanan yang harus dimakan dan tata cara beribadah. Jika kau ingin mendirikan sholat, maka berwudulah. Pasti kau paham maksudku. Kalau sudah sempurna wudumu, maka kesulitan apapun semuanya menjadi mudah. Akan terbuka lebar dalanmu. Mesti Ki Panglima Iya, Panglima Langit. bisa memaknai apa yang saya katakan tadi. Kamu udah paham belum ya? Jadi intinya kayak jaga wudhu. Dia belum terlalu paham, Mbah. Apa yang sudah terjadi itu adalah sebuah ujian. Sekarang saatnya membersihkan diri. Pernikahan sebelum dan sekarang, baik dari leluhurmu maupun dari dirimu, itu harus ada pengesahan sebuah pernikahan. Maksudnya pengesahan itu saksi dari ibu? Pernikahan itu harus dilandasi oleh sesuatu yang sudah ditentukan. Kau pun harus menikah itu sesuai dengan ketentuannya. Harus disaksikan oleh orang tuamu atas izin mereka. Maaf, waktu nikah? Belum. Oh, orang tua enggak? Belum. Oh, belum tahu. Ini sudah tidak, maka kenapa kaitannya dengan membasuh wajahmu, tanganmu? Ada sesuatu yang mengikatnya agar dia tunduk dan menjadi sebuah pendaringan. Oh, Kamu mengerti maksudku, Dok? paham. Aku sayang kalau Maju. Mbahnya. Mugi awakmu diparingi keselamatan. Badanmu sudah terjaga, organ tubuhmu sudah Allah kuatkan. Yang seharusnya kau lemah, kau kuat. Aku berpesan, kuatkan jiwamu, dekatkan dirimu kepada Sing Kuwasa, Dok. Biar Sing Kuwasa sing paringi rezekine awakmu, utuh sing liyane, dan kau dapat menikmati rezekimu bahagia bersama orang yang harusnya bersama. Oke. Laksanakan pesanku, Dok, agar kau terputus dari semuanya. Hidupmu demi Tuhanmu, nak. Hidupmu untuk Tuhanmu, maka Allah lah yang akan menjaga dan memelihara semuanya. Allah lah yang memberi rezeki, Allah lah yang memberikan keselamatan, bukan manusia. Hiduplah selayaknya bagaimana kewajibannya sebagai umat, tapi tunduk dan patuhlah kepada Tuhan. Jadilah insan sing takwa. Ya. Karena memang berat menjadi insan yang bertakwa. Ujiannya banyak ya, Mbah. Kamu masih ada unek-unek. Biar kau segera ditambani. Iya, biar segera terapi ya. Aku jalu ngampura. Matur sembah suwun. Mbah, maaf, namanya siapa, Mbah? Mbah Kung. Aku laki-laki. Iya. Yang Kau ingat, kau pernah bertemu sosok orang tua pada saat kau melaksanakan ibadah di tanah suci. waktu haji. Nanti mau disampaikan Mbah lagi. Terima kasih, Dok. Mbah. Kusing paringi petunjuk. Ya Allah, paringi kuasamu. Paringi
luas langit sing membentangi bumi. Sing kata sekata-katai banyu sing ngalir ingkang bumi. Bimbingan tuntun ono putuku ke jalan yang benar. Hapuslah masa lalu dalam dirinya. Jangan menyalahkan masa lalu. Kau berhak menentukan jalan hidupmu, nak. Amin. Ke dunia yang nyata. Jangan takut, karena kau tidak tahu apa-apa dan mereka pun tidak tahu apa-apa. Aku tak pamit, dong. Iya Mbak Yai, makasih. Jaga sholat sunnahmu. Mbak. Jangan lalai kewajibanmu. Ajarkan anakmu beribadah yang baik. Jadilah cerminan yang saleh Boleh untuk aku anak. minta satu aja. Waduh. Jangan tinggalin aku kalau aku lagi sedih. Jangan lupa pesanku. Kau mengatakan jangan tinggalkan aku. Aku pun memohon padamu, jangan tinggalkan sholatmu kalau kau ingin bersamaku. Oh ya Allah, belum. Salam. Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Al-Fatihah lima khuliq wal khatimi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Istighfar. Zikir istighfar. Allah. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul La ilaha illallah. Udah cukup. Ya, alhamdulillah Dewi sudah diterapi dan kini akan lanjut dengan mandi air doa untuk pembersihan sekaligus pemagaran badannya dari makhluk yang tidak baik dan juga energi negatif yang selama ini terkunci sudah dibebaskan. Sekarang tinggal pembersihannya. Ya, alhamdulillah Dewi sudah diterapi, sudah mandi air doa, sudah diberikan resep obat herbal dan juga doa untuk amalan perisai diri. Nah, tadi dari hasil mediumisasi tadi, apakah semua sudah sesuai dengan yang dialami? Ya, sudah Mbak. Apa kesan-kesannya? Luar biasa. Dan Sakit nggak? sakit sih. Sakit, Waktu terapi sakit. terapi sakit. Lagi mandi kayak mau kelelep. Apa rasanya? Sesak Sesak napas, gelagapan. Tapi sekarang udah enakan? Sekarang udah enakan. Cuman yang masih sakit di kepala belakang.
Kepala belakang. Nah itu gimana Bang Lima tadi? sama mual. Dia menanyakan soal kepalanya masih sakit. Kan Bang Lima bilang memang duduknya si makhluknya itu di situ dan itu sudah kekunci selama bertahun-tahun jadi berproses gitu ya Bang Lima. Ya, benar sekali. Tapi yang jelas sekarang udah bersih ya Bang Lima badannya. Insyaallah, alhamdulillah. Amin. Nah tadi kan dari mediumnisasi itu ada ya momen dimana aku lihat kamu nggak bisa menahan gitu air matamu nggak terbendung. Ya, karena sakit banget itu. Bukan waktu terapi, waktu mediumisasi. Waktu nama anakmu disebut ya. Iya, karena emang bener begitu keadaannya dan kejadiannya memang seperti itu. Apalagi yang ketemu sama Mbah ya. Mbah Yai Ya, Soleh. Mbah Yai Soleh itu. Dan itu emang benar. Semuanya benar. Nggak ada yang nggak benar, semua benar. 100%? 100%. Masya Allah. Jadi nggak ada yang bisa ditutup-tutupin lagi di sini ya. Tapi kamu sudah mendapatkan jawaban ya dari teka-teki yang selama ini apa ya kayak muter-muter dalam otakmu dalam hatimu tapi nggak sempet nggak bisa gitu kan kayak gini nggak bisa cerita ke sembarang orang ya. Iya. Tapi di sini terjawab semua. Karena kan hal kayak gitu kan kita kan nggak bisa cerita kepada orang lain. Yang apalagi orang yang lain tabu apapun dia nggak tahu ya percuma jadinya. Nggak Jadi dapat solusi. ya nggak dapat solusi. Yang ada ngejeblosin iya gitu. Harus menurut- hati-hati sih. ya. Tapi tadi ada pesan yang mungkin kita bisa petik untuk semua orang ya bahwa kunci dari semua itu tuh berpegang terus sama Allah gitu. Ya. Ibadahnya dijaga, sedekahnya karena memang itulah yang bisa melindungi diri kita gitu. Ya Mbak. Jadi kamu harus pesannya tadi kamu harus setelah ini melakukan sholat 5 waktu sama sholat Tahajud. tobat katanya terus sedekah gitu. Nah dari mediumisasi yang paling berkesan yang mana? Pengobatan tadi itu Sa. Yang berkesan pengobatannya bukan mediumisasinya. Kalau mediumisasi sakitnya tadi kayak yang kalau dua-duanya sih sebenarnya semuanya sih yang berkesan itu semuanya dari awal yang Mas ya Agil. kan itu Mas Agil, terus yang kedua Mbak, Ismi dan yang ketiga ya itu tadi pasti terapi kaki. panglima. Apa sih rasanya kayak apa? Kalau Kayak apa digambarkan ya? tuh Suaranya suaranya kan menggelegar banget loh. Emang udah satu nyanyi dia ya. Kayak diiris-iris nggak tau lah. Kalau lahiran kayaknya ini lebih sakit kayaknya udah lahiran. pada bilang Terus gitu aku kan. dia melahirkan. Masya Allah. Tapi alhamdulillah sekarang udah enakan. Udah enakan, cuman tinggal ya Proses mual dan pemulihan pusing ya. ya. Gak apa-apa itu nanti berproses ya kan memang sedang proses penyembuhan ya. Iya. Bisa jadi nanti sampai rumah lemas ya nggak apa-apa ibaratnya kayak gini loh. Ini kan sudah mengakar nih pohon beringin yang akarnya sudah kuat ke tanah. Nah panglima tuh bedol-bedol gitu. Jadi kayak berantakan dulu tanahnya. Sekarang kamu proses merapikan lagi gitu. Sabar-sabar ya. Iya. Yang penting kamu tetap semangat gitu ya. Satu pertanyaan terakhir. Satu kata untuk mata langit. Semoga selalu terus sukses, Amin. dipercaya orang banyak, Amin. dan juga tetap berpegang pada Allah. Semuanya itu luar biasa pokoknya, dan juga kebaikannya Mas sama Mbak itu luar biasa. Nggak pernah apa ya maksudnya. Emang dari dulu saya kenal sama Mbak tuh orangnya baik. Terus juga ikhlas kalau mau bantu orang apapun itu. Bukan tahu dari orang lain, tapi aku udah pernah tahu gitu. Mbak ikhlas kalau bantu orang. Apalagi orang itu lagi nol banget. Inilah saatnya. Masya Allah. Tinggi Mbak. Jadi kita bagi Mbak. Biasa ya Allah yang balas Pak. Allah yang balas Pak. Kamu yang kuat ya. Kamu perempuan yang bagus. Kamu pasti bisa melewati semua ini. Ya kita nanti Allah yang balas. Mas. Ya, Panglima silakan disampaikan kesimpulan dan hikmah dari kisah Dewi ini. Ya, yang pertama harus kembali kepada Allah dan berbanyak sholat tobat, mohon petunjuk kepada Tuhan apa yang terbaik yang harus dibuat dan diputuskan, karena yang menurut kita baik terkadang menurut Allah belum tentu baik, yang menurut
kita buruk, terkadang menurut Allah belum tentu buruk. Makanya perlu selalu istikharah untuk meminta dan memohon petunjuk ilahi agar kita tidak salah jalan, agar kita tidak salah memutuskan, agar Allah mengiringi setiap langkah kita dalam keselamatan, keberkahan, dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Jadi intinya berjalanlah dan berusahalah dan libatkan Allah dalam setiap kegiatan kita. Itu aja. Ya, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Untuk pengobatan jarak jauh, videonya bisa disaksikan di channel YouTube Ratna Listi. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum.